Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Hari ini kita mau membuat video perbandingan antara suara mesin Xenia yang kemarin seperti mesin jahit sebelum saya perbaiki, dan kali ini sudah saya perbaiki dan suaranya jadinya seperti ini. Nanti kita akan sambil gerimis-gerimisan, ini agak gerimis ya lur. Nah sini. Ini mesin sudah saya ganti ya lifternya aja, jadi nggak saya bongkar lagi karena mobil ini kan ceritanya, kalau yang belum lihat video saya ya, jadi yang belum lihat video saya nanti akan saya kasih link di deskripsi video mobil ini ketika masuk ke sini. Jadi mobilnya itu sedikit akan saya ceritakan bahwasanya mobil ini tadinya itu mogok di jalan karena overheat, kemudian di slap, kemudian setelah dibongkar dipasang ternyata masangnya nggak pas, jadi klep-klepnya tuh udah nggak pada tempatnya lagi, akhirnya suaranya tuh jadi kasar banget. Nah suaranya kasar itu seperti ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Dan kali ini saya ada Daihatsu Xenia 1300 cc XI ya. Ini keluhannya itu kronologisnya adalah habis dibongkar di bengkel luar, karena bengkel terdekat waktu itu adanya di situ, jadi terus dibongkar, silinder headnya ganti seal klep, tapi cuma beberapa aja, nggak semuanya katanya. Aneh ya, ganti seal klep kok cuma beberapa aja, nggak semuanya. Terus setelah dibongkar kemudian dipasang lagi, alhasil bunyinya seperti ini, nggak seperti biasanya beliaunya sebelum dibongkar. Nih saya hidupkan dulu. Nah tuh bunyinya, dan ini nggak hilang. Kalau teman-teman semua kan banyak yang nanya, hanya beberapa menit itu bunyinya kasar seperti ini tapi hilang. Nah ini bunyinya seperti ini. Tuh bunyinya walaupun panas juga seperti itu. Jadi kondisi seperti itu kalau habis bongkar kemudian terus bunyinya kasar seperti itu kemungkinan terbesar adalah lifternya, lifter valve-nya atau botolan klepnya itu masangnya tidak sesuai pada tadinya. Jadi diacak-acak lifter valve yang untuk yang nomor 1 dipindah ke nomor 4. Jadi pokoknya intinya nggak balik seperti semula. Jadi akhirnya jadi suara seperti ini. Anjing nggak itu? Enggak. Nah itu ya, ini rencana kita mau cek celah klepnya. Jadi Xenia, Avanza, Grand Max, Luxio, kemudian Rush, Terios itu tidak bisa disetel klepnya secara manual karena memang nggak ada setelannya, adanya lifter itu. Jadi lifter itu ukurannya beda-beda. Karena ukurannya beda-beda, kalau ditempatinya beda-beda, maka ya otomatis akan menyebabkan bunyi kasar seperti ini. Itu informasinya. Nanti setelah ini kita mau bongkar kondisinya seperti apa, kita cek dulu celah klepnya seperti apa, longgar-longgar apa sempit-sempit gitu ya. Oke, tadi suara mesin yang sudah saya tunjukkan ke teman-teman semua itu sama aja video yang saya ambil waktu pas pertama mobil masuk ya. Hanya sekarang ini sudah selesai diperbaiki. Perbaikannya itu cuma ganti lifter. Coba mas, lifternya bawa sini. Mas, lifternya bawa sini mas, biar diambil sama teman-teman. Nah ini hitung-hitungannya seperti ini ya. Jadi ini sebelum kemarin itu sebelum perbaikannya 2 kali, karena lifternya itu datangnya 2 tahap ya. Tahap pertama sama tahap kedua. Tahap pertama itu saya pesen lifter itu 12, tapi yang datang itu cuma 8. Pesen itu 16, tapi yang datang cuma 12, jadi masih kurang 4. Kemudian saya waktu itu bapaknya itu kan kelamaan nunggunya, lifter yang udah datang saya pasang, kemudian bapaknya bawa untuk keperluan yang lain. Setelah itu datang lagi, kita pasang lifter yang sudah datang yang di kloter berikutnya ya. Jadi 2 kali karena dari Toyotanya itu nggak langsung datang semua, dan kebetulan mobilnya mau dipakai sama bapaknya untuk nganter pernikahan. Jadi kita mau nggak mau kita pasang dulu, bapaknya jalan. Tapi sudah mulai perbaikan, kata bapak yang punya kata, wah udah jos, udah suaranya enggak seperti tadinya. Tapi
belum maksimal karena ada 4 lifter yang belum terpasang. Nah, sekarang lifternya sudah semua terpasang dan ini seperti ini hitung-hitungannya. Ini ukuran innya ini kita buat yang sekarang ya. Ini yang sekarang itu saya buat itu ukurannya 20, 20, 25, 25, 25, 25, 20, 20. Ini kan ukurannya seperti ini. Terus kemudian ini saya ganti. Jadi ukurannya yang in itu saya buat 0,20 semuanya. Jadi yang in itu saya buat ukurannya 0,20 semua, celah klepnya ya. Celah klepnya dengan diganti caranya, ganti lifternya. Lifternya satu aja Mas, tolong ambilin Mas. Taruh sana aja nih lifternya. Taruh sana. Nah ini ya, jadi lifter itu dalamnya ada tulisannya, ada angkanya. Kelihatan enggak ya? Enggak kelihatan ya, sebentar. Nah ada angka 42 itu. Oke, ada angkanya di dalam itu 42 seperti ini, angka 42 42 ini ya. Jadi ini karena 42 dan ukurannya 0,25 saya naikkan ke 44. Jadi saya tebelannya ini ketebelannya saya naikkan jadi 44. Jadi di sini jadi 20, kemudian 20 sih oke. Ini saya naikkan lagi biar jadi 20, ini naikkan lagi jadi 20, ini 20 seperti itu. Intinya adalah lifternya ini saya ganti yang ukuran tebel-tebel dan harganya kalau ada yang bertanya lagi itu di Nasmoko kalau nggak salah itu 50 ribuan. Kalau nggak salah ini ya 50.000. Aku lupa itu belum termasuk pajak apa belum, saya lupa saya. Satunya ini 50.000 lah gitu. Kalau online ya mungkin bisa lebih murah lagi karena ini belinya di Toyotanya saya. Oke, dan setelah semua saya pasang-pasangin, nah saya pasang-pasangin semuanya, kita cek seperti apa suaranya. Nah suaranya seperti ini. Nanti kita bedakan suara yang sekarang ini dengan suara yang kemarin. Saya dekatkan aja mic-nya. Ini mic-nya nih, saya dekatkan. Kemudian kita gas. Kemudian kita gas. Oke, jadi ini sudah selesai, termasuk puli bawahnya kemarin kita ganti karena pulinya itu ada retak dikit, retak rambut gitu. Nah kita ganti juga dan sudah selesai semua. Ini tinggal pengetesan terakhir, tinggal saya buat jalan dulu karena habis dibongkar ya, kita nggak mau ada apa-apa, jadi kita buat tes dulu, jalan dulu. Nanti kalau sudah clear semuanya baru bapak saya telepon, bapaknya yang punya, untuk mengambil unitnya. Dan teman-teman semua habisnya berapa ya, tinggal aja kali aja itu kali lifternya kalau 50 ribuan dikali berapa? Kali 16 gitu ya wes. 50.000 kali 16 sama ongkosnya bongkar. Ini nggak dibongkar cylinder headnya tapi dibongkar cuman seal cover valve-nya, dibongkar noken asnya gitu. Nah, itu cuma ganti lifternya aja itu. Dah gitu, dan hasilnya alhamdulillah kalau menurut saya jauh banget dibandingkan yang video tadi kan gitu ya. Jadi sebelum dan sesudahnya tentu perbedaannya akan jauh. Ini sudah dihidupkan. Insya Allah enggak masalah lagi dan suaranya lebih halus. Oke. Sebelum saya tutup videonya, jadi buat teman-teman semua yang ke bengkel saya itu memang saya batasin ya, sekalian di video ini saya jelaskan. Mohon maaf sebelumnya karena yang nangani di bengkel itu cuma 3 orang termasuk saya. Jadi ada saya, ada adik saya, ada karyawan. Jadi 3 orang itu semua pekerjaan kita handle sendiri semuanya, termasuk spare part, nyari mobil second juga itu pas di waktu-waktu tertentu aja. Nggak bisa setiap hari saya harus nyari mobil second, walaupun pesanan itu kan banyak banget, tapi mohon maaf
Itu pesanan itu saya cari ketika tanggal merah ataupun pas hari Ahad, hari Minggu segala macam seperti itu. Dan ini sambil kita sebelum penutupan biar teman-teman semua lebih tahu tentang saya dan kegiatan saya di luar nge-YouTube segala macamnya, tentunya adalah mobil polisi ini sudah sekitar 1 tahun yang lalu. Ini bongkar mesin, kemudian ada kendala di sensornya, kemudian sensornya saya belikan online, kemudian online itu nggak cocok, nggak bisa hidup juga. Akhirnya saya belikan di sini tapi pesen itu harganya dengan online perbedaannya 100%, karena online saya beli 350, ini beli 600 lebih. Sensornya ini baru hidup sekitar 3 bulan yang lalu udah hidup sebenarnya, tapi belum diambil. Belum tahu kenapa, tapi mungkin belum butuh mobilnya, unitnya, jadi belum diambil, masih titipkan di sini. Terus yang itu Honda City ya, VTEC, kemarin habis nerjang banjir, kita bersih-bersihkan bagian depannya, tapi banjirnya nggak tinggi, cuma habis nerjang banjir itu berbet dikit, tapi sudah kita perbaiki. Terus ini bapaknya Pak Son Haji, ini kemarin dibawa ke sini 3 hari yang lalu kalau nggak salah, itu nggak ketemu saya, beliaunya titip ke mobilnya di sini untuk dicek keseluruhan, sudah ganti radiator, tinggal tes aja. Mungkin remnya nanti saya informasikan untuk dicek. Terus kemudian ibunya yang di sana itu ada Kijang Roper tahun 97 kayaknya salah, baru dapat. Terus kemudian Avanza Silver itu dari Magetan, itu tinggal sporing, besok pagi kita sporing, bawa ke tempat sporing, spesialis sporing ya. Kalau sporing saya belum bisa, alatnya itu 300 juta, makanya belum ada. Terus ada Kijang Grand juga di dalam, itu masih ganti klep dan ganti seal klep. Terus termasuk yang merah itu juga masih proses untuk mencari klep mana yang perlu diganti, karena klepnya ternyata harus diganti. Itu saya bongkar lagi mesinnya, ke 5 kali mesinnya kita bongkar. Ini rekor kalau itu. Terus yang di bawah ada Hyundai Getz, masih perbaikan, kemarin remnya macet, kemudian perbaikan pintu kaca, nggak kelihatan mas, jauh di bawah. Dan yang ini punya teman kita lagi perbaikan, menghidupkan sesuatu yang sudah mati kurang lebih 3 tahun sampai 5 tahun yang lalu, kita mau hidupkan biar bisa berjalan apa adanya. Jadi berjalan apa adanya itu ya, kalau di rem ya ada remnya, mesinnya hidup gitu. Terus itu ada Zebra punya klinik yang sudah perbaikan, kemarin mogok, sudah diperbaiki, sudah hidup, tapi belum diambil, sudah satu bulan pokoknya, belum diambil lah pokoknya, belum butuh mobilnya. Nah itu informasinya semuanya teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai, dan saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telepon masuk.